Kita ngilmu nih Pak, ngilmu saya ngilmu ke Bapak. Ngilmu apa? Ilmu Usaha. kagak sih. Ilmu hidup. Hidup tuh apaan sih Pak? Hidup tuh apa? Terus gimana? Kan ada kata orang-orang tua banyak dah, Bapak juga pernah bilang susah ngejalanin hidup. Oh, Apa gimana? susah. Bukannya susah membawa hidup, susahnya kita cara membawa cara hidup. Cara hidup. Iya. Yang susah itu cara hidup Cara atau hidup. cara ngebawa hidup gitu Iya. ya. Nah itu coba dijelasin tuh Pak gimana tuh. Bukan kita susah hidup, kita susah membawa cara hidup. Cuman pertama hidup itu apa menurut Bapak nih? Kan pandangan orang beda-beda Kalau ya. pandangan kalau susah hidup, nah kita itu Kagak, maksudnya hidup itu pengertian Bapak, pemahaman Bapak tentang hidup itu apa? tentang hidup. Hidup tuh apa sih? Menurut Bapak tuh hidup tuh apa? Hidup Apa itu perjalanan atau apa? hidup itu ya kita menjalani kehidupan. Berarti proses perjalanan. Proses ya kehidupan. Ini kita lagi jalan nih istilahnya ya. Proses kehidupan namanya. Terus kenapa ada peribahasa itu tadi tuh? Yang susah itu cara hidup apa cara ngebawa hidup? Nah itu yang pertama cara hidup itu gimana sih? Nah, kalau kita namanya susah hidup, Oh susah hidup. nah, pertama susah hidup kan. Ya, Kalau awalannya ya. istilahnya awalnya susah hidup itu ya dibilang mati juga enggak, hidup juga susah. Kalau cara hidup kita pengen hidup tapi membawa cara hidup ini kita bener aja, istilahnya susah, apalagi kita susah. Kita bener aja nih, kata orang kita salah, Ya. apalagi kita salah, itu cara bawa hidup. Bagaimana caranya supaya kita ini ya dilihatnya kebersamaan lah, namanya hidup. Jadi ngebawa hidup yang biar nggak susah gimana tuh Pak? Ya paling nggak ya kita usaha atau tawakal. Kalau udah tawakal nih, udah usaha, Iya, tapi tetap ngerasanya susah aja. masih susah ya kita harus bersyukur juga. Kita nikmatin dulu. Nikmatin dulu ya, biarpun nggak punya nikmatin. Karena udah dikatakan manusia lahir nggak ada yang pakai baju. Satu. Ya. Kedua, kita mau jalan juga perlu proses seperti itu. Apalagi kita yang disebutnya usaha. Nggak ada yang namanya orang usaha itu begitu prot langsung gampang maju atau sukses, itu nggak ada. Itu ada liku-likunya, ada rebah bangunnya. Ya kita dengan kesabaran itu ya kita nikmatin aja dengan pelan-pelan, tapi sambil dijalanin. Caranya ya kalau kita usaha ya kita dagang, ya kita dagang. Gitu. Bagaimana caranya dagang? Ya kita jangan dagang itu cuman angan-angan kan gitu kan. Saya kalau modal sekian saya bisa dagang, nggak begitu. Biar sedikit, kalau kita udah niat kita jalanin Apa aja? apa aja. Kita nggak perlu istilahnya kita perlu modal gede. Yang penting kita jalanin aja dulu. Sampai di mana, bagaimana hasilnya. Itu aja. Kalau kita udah dijalanin, nggak maju, ya kita sabarin sampai kita lagi maju. Gimana caranya kita? Kan katanya kita harus berdoa. Kita bantu dengan doa kita minta sama yang maha kuasa kan gitu ya. Tapi sambil berdoa ya sambil kita nikmatin, kita syukurin apa yang kita punya gitu aja. Sekarang kita modal gede, kalau punya modal gede begini-begini, hayalan kita yang tinggi, nyatanya nggak jadi. Tapi kita punya modal sedikit, tapi di hati kita bulat, ya udah kita jalani. Cuman aturan kita untung 1.000 ya taruh 500 kan begitu. Yang penting kita jalanin aja dulu, kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa sukses.
Nah, yang biasanya nih Iya. yang bikin orang ngerasa susah hidup kan, susah hidup Iya. sama susah cara Bawa ngebawa hidup. hidup itu kan hampir tipis tuh Iya. bedanya. Biasanya nih orang-orang yang selalu ngomongnya susah Susah apa hidup. susah apa susah Heeh. itu yang punya angan-angan ketinggian kan, angan-angan tinggi juga nggak apa-apa kan, Iya, bagus, iya, iya. cita-cita lah, Bagus mimpi itu, tinggi. orang punya angan-angan bagus. Bagus, Punya cita-cita itu ada juga semangat bagus. hidup ya Iya, kan? cara hidup. Tapi kan kadang ada yang bilang rezeki mau udah diatur, Iya. kita menjalanin doang. Iya. Nah itu kan bisa orang nggak jadi mimpi itu. Iya, iya, iya. Tadinya pengen mimpinya apa, misalkan tadi bapak bilang tentang usaha jualan, Iya. pengennya mah jualannya lancar, untungnya makin lama makin banyak, dikumpulin, ditabung, makin banyak, akhirnya kan kaya. Kayak Cuman kan nggak semuanya, iya, nggak pasti. semua pedagang bisa jadi begitu kan gitu. Iya, benar. Cuman semua pedagang pasti mimpinya begitu, Mimpinya begitu. sama mimpinya mah pengen kaya. Semuanya gitu. Ya. Nah, banyak nih yang pedagang-pedagang yang nggak berhasil sama mimpinya itu, dia bilangnya susah, dagang susah, ya susah hidup lah intinya. Iya, iya, iya. Bagaimana caranya? Nah, pernah nggak Anda ada yang ngobrol sama Bapak sampai ngomong kayak begitu, terus Bapak kasih saran apa? Iya. Bapak kasih nasihat apa sebagai orang tua gitu? Kan Bapak juga pengalaman dagang udah banyak lah gitu kan. Istilahnya susah pahitnya Bapak udah tahu rasanya. Nah, saat ada yang nanya, misalkan saya nih, Iya. dia nanya, Pak, dagangan saya sepi, susah banget ini gini, susah hidup tuh Iya, berarti iya. kan. Susahnya diceritakannya kesusahan. Kesulitan ekonomi, ya hidup lah pokoknya. Nah, Bapak kasih sarannya apaan kalau kayak gitu? Ya kita harus berusaha. Sarannya kita harus berusaha. Doang udah. Iya, usaha berusaha sambil berdoa, doang. gitu kan. Hmm. Ya kita berusahanya ini kita jalanin, walaupun itu belum ada hasilnya kita jalanin, tapi kita sambil berusaha harus berdoa. Nah, kalau misalkan dia udah ngelakuin usaha, udah jualan kan, berdoa ya udah, Udah. masih dijalanin juga, Ya, dan masih begitu ya aja gitu. Nah, kita itu gimana? ya kita kalau kita mau usaha mungkin di situ bukan bagian kita, ya kita cari usaha lain. Berarti ganti. Apa yang kita bisa Dagangannya ganti. ganti dagangannya. Barangkali di sini saya nggak maju di sini. Tapi juga jangan cuma sebulan 2 bulan, paling enggak 1 tahun minimal 2 tahun gitu. Dalam 2 tahun atau 2 tahun kita nggak ada perubahan, kayaknya nggak cocok nih kita di sini. Ya kita usaha yang lainnya apa gitu. Atau yang ini kita jalanin, yang ini kita coba juga gitu. Jadi dua-duanya itu kita bawa dulu gitu. Mudah-mudahan ini maju, ini juga jalan Ya. gitu. Jadi istilahnya jangan ini kita tinggal, kita lagi lompat megang ini. Jadi istilahnya pegangan kita masih tetap yang pertama. Nah ini kita tambahnya kita jalanin lagi. Mudah-mudahan yang ini maju, yang ini juga masih bertahan. Kan jadi dua-duanya tuh bisa jalan usaha kita walaupun pelan-pelan. Ya karena ini udah katakan tadi perlu proses. Karena hidup juga proses. Proses. Hidup itu perjalanan dari Perjalanan. masih orok, jebret lahir, Nah, masih telanjang, panjang, belum nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain. jalan kan. Mm-mm. Proses dulu kan. Iya. Gitu. Malah ada bayi baru lahir belum bisa nangis. Bisa malah. nangis, ada. Nangis aja belum bisa tuh. Tuh. Baru ditepok dulu baru nangis. Macam-macam ya. Iya. Cuman intinya kan perjalanan. Perjalanan. Kita gimana ngejalaninnya, nah. Gimana ngejalaninnya itu kan, misalkan saya nanya ke Bapak, Pak, gimana sih Pak ngejalanin hidup, jualan, misalkan kayak Bapak dulu jualan apa sayuran, apa es cendol, es cincau, kayak gitu, misalkan gimana caranya. Nah, Bapak ngasih saran tuh, Nah, begini-begini, lu begini-begini. Nah, sarannya Bapak kan belum tentu cocok buat orang gitu ya. betul. Biasanya orang yang nerima nasihat dari Bapak itu nanggepinnya begini, Bapak aja juga nggak berhasil, Iya. Bapak aja juga istilahnya maaf masih begini-begini aja, Benar. nggak terus jadi kaya raya. Nah, kalau misalkan ketemu kondisinya kayak begitu, ini si orang itu yang
kurang paham sama kita. nasihat yang Bapak kasih, Iya. atau memang semua nasihat itu nggak selalu bisa dipakai semua orang? Ya kalau menurut saya kan saya udah jalanin, saya udah nikmatin. Ya. Tinggal dia kan belum. Nah, mungkin dibagi saya nggak dapat ke situ atau nggak maju, mungkin dia bisa maju. Ya. Karena harus dicoba. Semuanya itu harus dicoba. Yang kita mampu. Ya. Biar Itu kan, tahu ya. Iya, yang kita tahu. Nah kecuali memang kita Belum pernah. belum pernah. Nah ini kan dikasih apa? Masih saran. Secara usaha dikasih. Tuh kasih tuh usahanya kalau mau coba. Ya barangkali sedikit bisa nyambung makan atau umur lah kalau kata Ya. bahasa orang dulu Ya, mah. manjangin umur. Iya. Nyambung. Iya, kadang banyak tuh orang begitu kan. Iya. Oh, minta nasihat nih, datang mah bagus minta nasihat, curhat lah. Iya. Pak, saya dagang ini sepi banget, gini. Terus Bapak kasih saran, ganti aja dagangan lo, ganti Iya. dagang ini. Emang Bapak udah pernah dagang itu? Belum. Lalu Bapak ngasih saran ke saya, Iya. ya barangkali. Barangkali. Gitu kan, ini kan namanya saran, nasihat, dipakai syukur enggak ya udah kan. Iya. Cuman nggak bisa kita kasih kepastian, nih saran gue pasti berhasil, kan enggak juga. Bukan seperti itu. Ya. Tapi kita secara orang jalan itu kita kasih jalan. Ini jalan usaha ini. Barangkali belum mau nyoba. Gitu. Harus bisa caranya. Ya kalau pengen caranya ya kita kasih tahu. Ya. Ya, tinggal dia Atau mau. oke, terus lanjut, Ya, Pak. tinggal dia yang mau jalanin atau enggak. Gitu. Atau mungkin Pak, mungkin ya si orang itu yang datang minta nasihat ke Bapak atau minta curhat doang lah, cuma pengen ngobrol doang. Itu niat mimpinya yang salah. Iya. Ya, mimpi pengen kaya raya nggak bisa dibilang salah juga kan Pak? Enggak salah. Nggak salah, tapi hampir bisa jadi salah. Iya. Kalau nggak bisa ngebawanya kan. Bawahnya. Balik lagi nih ngebawa hidup. Iya. Kalau misalkan kaya dia nggak bisa ngebawa hidup, mendingan dikasih miskin. Benar. Karena pada saat dia miskin dia bisa ngebawa hidup. Giliran dia Kan? kaya. Giliran dia kaya dia nggak bisa ngebawa hidup Benar. ternyata. Benar. Jadi sering main cewek, Ya. padahal ada istri di rumah. Lupa semua dah. Ya, main judi, lupa bersyukur lah. Bersyukur. Nggak berbagi ke tetangga. Dia mah kaya raya, mobil sampai 10 biji berderet-deret. Iya. Tetangga samping rumah kelaparan. Kelaparan, Dia nggak nggak tahu. tahu. Ya kan? Nah, susah ngebawa hidup ini yang mungkin jadi orang-orang yang ngerasa dagangannya susah, itu jadi terasa susahnya terasa makin berat kali Pak. Karena dia ketinggian di mimpi dan dia nggak tahu cara ngejalanin mimpinya. Iya sekarang begini kalau masalah usaha, semua orang usaha pengennya untung gede Mm-mm. atau banyak lah ya. Hmm. Nah sedangkan kita kan harus punya ukuran. Ya, Nah, kita harus punya ukuran. Nah kita modal kita nih berapa? ya, Nah kita punya modal 500.000 dan kita paling keuntungan paling gede peribahasa kata Ya. 100.000 ya, atau 150.000. ya. Nah kalau kita untung 500.000 pengen sama modal dari mana dapat? Kan harus seimbang. Ya. Gitu. Nah kalau kita punya modal misalnya 1 juta, barangkali kita kalau keuntungan 500 mah kegedean, kalau 200 mah pasti ketemu. Misalnya, Ya. karena kita jalanin. Gitu. Nah sekarang kita udah jalanin belum ketemu, ya, tapi kita nggak boleh nyerah begitu aja. Kita juga harus mensyukuri. Ini masih laku dagangan kita, masih ada lah. Gitu. Sisanya masih bisa buat dijual Mas- besok. Nah, Misalkan. gitu. Hari itu dapatnya misalkan cuma 200.000. 200.000. Sisa barang Masih banyak. masih ada sekitar 400.000 kalau Ya, dijual. benar. Nah ya udah bersyukur aja Ya, udah bersyukur 200. aja, ya. Nah itu bisa kita makan, bisa kita buat pakai belanja. Ya. Bagaimana nih baginya? Nah, kan kalau makan sehari buat orang serumah mah 200.000 mah sisa Enggak kasihnya kayaknya. sisa lah. Sisa ya. 100.000 aja sisa masih Pak. Sisa 100.000 aja. Dia masih bisa nyisihin Nah. sebenarnya kan. Iya. Cuman, Nah, ya itu mungkin karena dia salah mimpi atau mimpinya ketinggian atau dia nggak bisa ngebawa mimpi. iya, iya. Jadi ngebawa hidup itu kan jadinya. Ya lu hidup mau apa nih? Mau untung doang? Iya.
Ya. Apa mau berbagi? Nah, mau berbagi, mau rugi sedikit Iya. biar yang lain kebagian Bagian. atau gimana? Kalau lu pengennya mimpinya kaya, lu doang yang kaya, orang lain nggak kebagian, Ya, jadinya repot. susah. Susah jadinya. Nah, semua susahnya ini jadi terasanya kalau lu sendiri kan gitu Iya, ya, Pak? benar. Ya kita itu memang harus berbagi. Karena udah dikatakan rezeki itu makin kita kepel itu bukan makin banyak, Makin habis. makin habis. Tapi kalau kita berbagi ya mudah-mudahan Allah juga Tahu Maha ya, tahu. iya. Nah, kita juga bisa berbagi lagi. Makin dikasih, Makin dikasih. biar bisa ngebagi orang lagi. Iya. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi jangan saya punya duit 100.000 ini duit saya nggak bisa. Itu belum tentu walaupun itu ada di kantong kita. Gitu. Berarti sebenarnya Pak, soal perjalanan hidup yang kita obrolin ini, kuncinya sebenarnya cuma apa ya? Ikhlas ya. Ikhlas, Menerima. ikhlas dan berbagi dan terima. Ikhlas Menerima. menerima dan berbagi. Berbagi ya. Ingat ya maksudnya Sesama gitu ya, sesama ya. Dan berbagi itu apapun ya Pak. Apapun, bukan berupa uang, Bukan apapun uang. namanya berbagi. Ya punyanya apa gitu ya. Apapun yang kita kasih itu, ya mudah-mudahan berguna bagi yang kita kasih. Ya. Apapun, walaupun itu ucapan barangkali kepake, ya berguna. Jadi bukan serupanya ini duit atau harta. Berbagi itu apa saja pun berbagi. Termasuk membagi senyum ya Pak. Kan kita katanya senyum aja udah Ibadah ya. Ibadah. Makanya makan kata Ustaz lah Nah. senyum ibadah. Iya. Makanya apa sih? Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nengok ke sono dulu, kita salah. Tengoklah kita dulu nih, baru ke sono. Oh, kita dulu ya. Iya, kita nengok ke sini dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nengok ke sini, oh tangga gua makan apa ora, punya apa ora. Nah baru ke sono kan udah lebar noh. Tetangga jauh ya. Ini Iya. kita- ya dia tetangga dekat ya. Nah iya. Samping sendiri. Samping sendiri satu. Lu sehat ora gitu ya. Iya, keduanya kan katanya kita gini kiri kanan kita itu kan ada malaikat Mm-mm. yang ngiring kita, Ya, yang nyatet yang ya. nyatet nih ini sebelah kanan kita siapa, Sebelah kiri siapa? sebelah kiri kita siapa. Jangan kita ke sono dulu, ke sini dulu kita lihat Yang nih. dekat dulu. Nah, baru ke sono. Itu kalau cara istilahnya kita menjalankan sholat. Ini menurut saya kepribadian ya. Ya, nggak pakai hadis, nggak Ya, pakai itu dalil ya. nggak pakai hadis gitu. Pengertian sendiri ini mah Ya. yang didapat sendiri. Karena di samping kita ini ada yang nyatet kiri kanan kita itu memang ada. Kita mau baik ya ada, mau nggak baik juga di situ ada, gitu. Tinggal kita membawa cara hidupnya ini, maunya gimana? Kita kadang-kadang udah dikasih banyak, kita nggak bisa bawa cara hidup, ya habis. Lupa tetangga, lupa saudara, itu karena kebanyakan dikasihnya, Iya. jadi harus bisa bawa. Masih mendingan gua susah, gua masih inget Eling sono kemari, gitu kan. Bilang kaya tetangga orang kenal, apalagi yang jauh. Yang dekat aja kagak ketahuan ya. Udah makan belum sini tetangga dekat? Nah, Ada nasi nggak sih di rumahnya? ya, Pada lauk nggak sih? Gitu. iya gitu. Ya kalau kita sih yang kita udah nikmatin aja, ya gua sih yang penting gua dikasih sehat, gua makan nasi yang lebaran aja gua udah nikmat, kan begitu. Ya. Kembalinya ya, Ya. kembalinya kita sendiri gitu. Ya itu banyak orang kan nggak apa ya, entah nggak paham, entah dia paham tapi nggak dipakai atau nggak diingat. Jadi ingat, Jadi cuman ngerasanya susah, terus ngerasanya di antara semua orang itu dia yang paling paling susah. susah. Padahal mah Padahal mah enggak, Nah. ada orang lain masing-masing punya masalahnya masing-masing. sendiri, Ya mungkin masalahnya di ekonomi, tapi ekonominya juga masing-masing. masih Ada yang kelit utang, ada yang nggak punya utang tapi Utang. rezekinya dikit, Dikit. ya kan. Ada yang punya utang, rezekinya agak dikasih banyakan banyak dikit. kan, Tapi utangnya punya banyak. utang banyak. Ya.
kayak saya Kita nggak orang lain ya, pribadi. pribadi. Iya. Ya iya, maksudnya ya kan, iya obrolan kayak begini kan jarang lah dibahas kan, jarang diobrolin. Yang kita bahas ini diri kita. Soal cara ngebawa hidup, ya orang istilahnya, oh gue susah nih dagang ini nggak laku, dagang pindah lagi ganti dagangannya, padahal baru sebulan Baru dagang, sebulan. malah nggak nyampe sebulan kan, Belum. Baru timbang dicoba. baru timbang dicoba bangsa seminggu, terus dagangannya sepi, terus pindah ganti dagangan, ngeluarin modal baru, belanja lagi, terus udah ngeluhnya kemana-mana, wah susah Itu. ya, Ya, dia sendiri yang bikin susah berarti. benar. Dia sendiri yang bikin susah dan tidak mensyukuri. Nggak mensyukuri, padahal mah sehari-hari ada yang laku, Ada yang laku, benar. Ada yang laku. dipakai ganti dagangan, padahal dagang baru seminggu, terus udah ganti dagangan, orang ini lagi berabe lagi kan, Berabe lagi. ini orang dagang apa sih, ini orang dagang apa sih, Kemarin dagangnya itu, sekarang udah ganti lagi. ganti lagi, kenapa kemarin sepi susah, emang udah berapa lama, seminggu ya. Orang aja belum pada tahu. Iya, saya banyak lihat dagangan orang bertahun-tahun, Iya, benar. belum kaya, belum Belum kaya. berhasil, tapi tetap semangat. Betul. Ntar begitu tahun keberapa, ada satu kan yang pernah saya juga ceritain ke bapak, Iya. dagangannya semprong, kue semprong kan kue jadul, kue lama lah, kue zaman dulu. Lambat lakunya kalau menurut kita. Ya, ternyata mah dia dibikin, kalau dulu mah kue semprong mah kayak Astor modelnya bolong, Iya, cuma bolong. agak gedean. Terus dia bikin semprongnya dilipat-lipat. Iya. Ada tuh. Ada. Nah, dia Pak, kan 7 tahun dia baru berhasil. Ya itu. Hitungannya Bukan sebentar, tahun, kan? iya. Hitungannya tahun. Hitungannya tahun, 7 tahun dia baru berhasil. Mungkin rebah bangunnya Wah. atau jatuh bangunnya kita kan nggak tahu tuh. Iya, pasti pakai nangis lah. Iya. Nggak mungkin. Kita taunya dia suksesnya. Iya, Itu terus yang kita pengen. lihat. Pengen. Karena ngelihat dia sukses, pengennya suksesnya doang, nggak pengen Iya. susahnya. Susahnya nggak tahu. Padahal kan kata saya dapat cerita lagi nih Pak. Padahal susah apa namanya, rugi, untung, sukses, gagal, seneng, sedih, itu ternyata satu paket Pak. Satu paket namanya apa ya, hidup. Hidup kalau nggak ada susahnya ya nggak enak, Iya. ya nggak hidup Nggak jadinya. hidup. Terus hidup nggak ada untungnya, Nggak ada untung ya nggak hidup juga. juga. Nggak ada ruginya, nggak ada untungnya, pokoknya itu semua satu paket kan. Sama lah kayak badan manusia kan, ada jeleknya, ada baiknya. Itu ibaratnya ya kayak rezeki kita juga ada Iya, naik, ada yang naik, ada turun, kadang itu. di atas, Nah. kadang di bawah. Iya, Namanya kuncinya kehidupan ya. ya, jadi kuncinya kehidupan sebenarnya cuma ikhlas, nerima, Menerima, bersyukur. sabar. Sabar, bersyukur, banyak sih ya Banyak. penjelasan kuncinya. Banyak. Cuman intisarinya kan, Intisarinya menjalankan ikhlas ini yang belum ketemu. ya Belum ketemu. Keikhlasan itu emang banyak, gampang ngucap mah. ucap gampang banget, Gampang banget. Ikhlas saya. tapi jalaninnya susah. Jalaninya susah. Nah, itu namanya cara hidup. Kalau semua orang nggak, kalau ngaku masih mungkin susah, nggak ada yang gampang. Ya, Ya kita kembali lagi ke dasar lagi. Orang kita juga lahir juga nggak bawa apa-apa, ya kan? Sekarang udah bisa pakai baju, udah punya baju, kita udah bersyukur. Nah, sekarang kita belum bisa makan, ya kita cari makan. Bagaimana baiknya kita bisa makan? Yang penting kita usaha. Di zaman sekarang, menurut saya kalau kita rajin mah, apapun jadi duit. orang yang nyarinya pakai haram Ah. aja jadi duit ya Pak? Jadi duit. Orang yang niat apa namanya nyari duitnya nggak pakai cara yang bener aja tetap dikasih sama Allah Dikasih ya, benar, tetap dikasih. tetap dikasih. Gimana kalau kita jalanin yang benar, Benar. masa ya nggak Ada dikasih? nggak dikasih. Karena Allah maha adil kan, Benar. nggak mungkin lah nggak dikasih. Cuman gimana kita nerimanya aja, Ya. Kita menerimanya dan bersyukurnya. syukurnya gimana. Ya. Saya tadi nih lagi bengong-bengong. Daripada saya bengong, saya mungutin ini nih plastik. Hmm. Saya jual, jadi punya duit.
bukan beli nasi, Nah. jadi madang. Mada. Lauknya enak lagi. Enak lagi. Cuman dari plastik sampah ya Pak. Kita nggak ada yang tahu ya Pak ya. Nggak ada yang tahu. Cuman ya itu dia kuncinya, ngejalanin hidup ya. Ya bersyukur, menerima aja udah. Ya, Dapatnya sabar, itu udah. sabar menjalaninya, bersyukur yang kita dapat, kita nikmatin, gitu. Ya sambil dijalanin, jangan bersyukur doang. Kalau kita bersyukur doang, kita nggak tanpa usaha juga, kita masih bingung juga. Bersyukurnya itu sambil usaha. Tapi pernah nih Pak, saya baru tadi malam saya nonton. Dia channel YouTube-nya namanya Sinau Urip. Nah, bahasa Jawa tuh, Bapak tahu kan artinya? Sinau urip, ya, ya. Sinau itu belajar. Ya, Urip itu hidup, belajar hidup. belajar hidup. Ya kayak kita nih, kita lagi ngebahasnya hidup. Iya. Di Sinau Urip itu tadi malam saya nonton, dia datang ke salah satu di pelosok di daerah Kudus, Jawa Timur. Kudus tuh Jawa, ya kalau nggak salah Jawa Timur. Itu ada satu orang musafir, Iya. panggilannya Kang Kungkrik apa kalau nggak salah. Namanya Suhudi, Kang Suhudi. Itu dia punya ilmu tasawufnya bagus Pak. Dia bilang begini. Waktu dia jadi musafir pertama kali kan dia ke daerah Sumatera sampai ke Aceh. Jalan kaki Pak. Baru turun di pelabuhan Bakahuni, duitnya tinggal 7.000. Iya, iya. Dia berdoa nih sama Allah. Kebetulan dia emang lulusan pesantren di Lamongan. Jadi berdoa sama Allah gini. Coba saya mau ngetes Maha Pemberi rizki, salah satu sifat Allah. Saya mau ngetes, saya nggak kerja, saya nggak nyuri, saya nggak minta-minta. Iya. Dari mana kamu mau ngasih saya rezeki? Dites, Allah dites. Itu saya semalam nonton. Wah ini orang gila nih, saya bilang begitu kan. Emang penampilannya kayak orang gila, tapi menurut saya ilmu tauhidnya Karena dia memang ini mateng. mateng. Nah, udah lanjut ceritanya tuh di Bakahuni dia duitnya tinggal 7.000. Kalau misalkan itu beli nasi, Habis. satu habis jelas, kedua kemungkinan besar kurang. Ya. benar. Nah, terus dia udah doanya kayak begitu, mau nguji Allah, mau ngetes Allah tentang sifat Maha Pemberi rizki, tentang sifat Maha Kayanya, dites sama dia. Lanjut dia perjalanan tuh Pak, jalan kaki. Iya. Jalan kaki. Nah, di sepanjang perjalanan dia selalu nemu duit. Ceritanya dia nih, dia selalu nemu duit. Nemu ya, bukan nyolong, Iya. bukan nyuri. Nemu di jalan. Terus perjalanan terus ada yang orang ngasih dan dia tolak. Iya. Bayangin orang ngasih dia tolak. Ditolak. Alasannya ditanya kan, kenapa nolak Pak? Karena duit saya udah banyak ini. Iya. Dari nemu itu tadi Pak, ditolak. Terus orang yang ditolak, orang yang mau ngasih ini, yang ditolak ini sampai nangis minta diterima tuh pemberiannya. Akhirnya oke, diterima. Duitnya tuh makin banyak tuh sampai di Medan kalau nggak salah dia bilang. Sampai di Medan itu duitnya bener-bener banyak. Ditanya berapa dia nggak bisa nyebutin, cuman intinya banyak untuk ukuran dia katanya. Untuk ukuran kita sendiri udah Ya, cukup, lebih dari cukup. Karena dia kan nggak kerja. Benar. Ukuran banyaknya orang nggak kerja kan kita nggak bisa ini ya nerka-nerka. Iya, betul. Terus akhirnya dia berdoa lagi nih sama Allah. Saya ngaku kalah ya Allah. Kamu memang Tuhan yang nggak ada tandingan, emang cuman kamu Tuhan, nggak ada lagi Tuhan yang lain. Saya nggak kerja aja masih bisa kamu cariin jalan untuk bisa ngasih rezeki ke Bisa saya. makan, Iya. rezeki buat Lu makan. duit nemu terus loh Pak. Benar. Gitu. Sampai di Medan dia duitnya banyak nggak habis. Sedangkan perjalanan dari Bakahuni ke Medan kan Bukan sedikit. Jalanannya bukan sedikit. ya banyak, jauh. panjang. Iya. Bukan cukup jauh lagi, jauh banget. banget. Hampir ujung, dari ujung hampir ke ujung. Itu dia bilang begitu, saya ngaku kalah dan saya sudah nggak berani lagi menguji Tuhan saya katanya. Terus di Medan itu dia berdoa, ya Allah saya ngaku kalah, dah saya cuma minta diberi rezeki secukupnya untuk takaran saya. Iya. Akhirnya dia lanjutin perjalanan lagi sampai ke Aceh, kan nyebrang tuh ke Aceh, ke Banda Acehnya. Itu di Banda Aceh duitnya tinggal 15.000 dan
hebatnya doanya dia dikabul terus ya. Iya, dikabul terus. Dari Bakahuni dia mau, dia mungkin bukan berdoa minta, dia cuma mau muji lewat mana kamu Lewat saya mana. ngasih saya. Iya, saya nyari enggak, Nyari enggak, nyuri enggak, Nyuri enggak. nyolong enggak, Nyolong minta-minta juga enggak. tapi kita harus punya rezeki. Ah. Dari mana dapatnya? Istilahnya dia pikir Allah bingung mau ngasih lewat mana nih, Iya, lu iya. kerja kagak. Ternyata dikasihnya lewat jalanan. Jalanan ya. Lu nemu terus gitu. Terus di Medan dia doanya begitu, ngaku kalah, terus dia minta sama Allah, jangan kasih saya berlebihan, kasih saya secukupnya aja. Akhirnya secukupnya bener, Iya. dia nggak kelaparan, di kantongnya duit tinggal 15.000, bisa pulang lagi ke Jawa dia ngelanjutin perjalanan lagi sampai nyangkutnya itu di Kudus itu, di desa apa namanya. Ilmunya dia menurut saya ya Pak, ya lu yang mesra lah sama Allah. Kalau lu mau hidup lu enak, nyaman, tentrem, biarpun nggak kaya, tapi yang secukupnya lu. Kalaupun misalkan dikasih lebih, ya inget itu dititipin gitu. Kalau namanya dititipin berarti kan ada yang harus Iya, ada yang harus dikasih. karena namanya titipan kan gitu. Nih Pak saya titipin, Iya. nitipin buat ke siapa? Buat ke Pak Bean gitu. Dititipin doang tuh, Ya, itu doang. lewatin lagi ke sono, kan kayak begitu. Iya. Itu ilmunya si Kang Pungkrik gitu tuh. Ya itu yang kata saya waktu saya bilang saya sama abang sini. Ya saya nggak nyari bang, tapi rezeki saya alhamdulillah Nyambung lagi, nyambung lagi. Tahu dari mana datangnya kan gitu kan? Tapi nyambung. Ya buat namanya nggak punya duit bang, makan itu enggak. Tapi sedikit masih punya lah. Habis ini ntar kadang-kadang ada lagi. Entah dari mana. Ya. Nyari enggak ya Pak? Nyari enggak. Enggak kerja. Ya, Ya itu menurut saya cukuplah buat saya, gitu Ya. ya. Cukup buat saya gitu. kenyang ya, iya kenyang. Kenyang. Mulut ngebul ngerokok ya iya. Iya. Ngopi enak. Enak. Cuman kalau kata banyak maka ya orang yang lain nggak punya. Tapi nggak punya utang. Iya, tapi nggak punya utang. Kalau orang kaya yang lain punya utang banyak. Utang banyak. Duitnya banyak. Banyak. Tapi utangnya juga banyak. Juga banyak benar. Bapak duitnya dikit tapi nggak punya utang. Nggak punya utang. Enak. Makan terus. Iya. Makan terus, makanannya enak-enak lagi. Ntar malam bakso, Iya. ntar siang soto. Nah itulah. Makanya kita harus mensyukuri dan menikmati itu. Syukur berarti ya kuncinya. Nah sekarang maaf kita udah pernah cerita bang. Orang kaya belum tentu senikmat kita. Ya. Kita mau bisa santai, bisa ngerokok, bisa ngopi baru duduk. Orang kaya boro-boro. Sibuk. Sibuk terus. Apa diurusin. Kurang terus. Gitu. Udah punya mobil satu, nambah lagi mobil dua. Nah, Nambah lagi mobil 3. karena kalau kita arahnya nggak ke sana, kita mintanya sehat, ya cukuplah buat makan. Nggak seperti mereka, duit udah mobil satu pengen dua, udah dua pengen tiga, akhirnya lupa. Tetangga nggak diboncengin. Nah, itu semuanya. Boro-boro diboncengin. Nah, Nyenggol mobilnya aja langsung minta ganti kita ganti. ratusan ribu. Gitu. Jadi susah hidup itu nggak harus selalu miskin, nggak Iya. harus selalu kaya juga. Enggak, Jadi kaya itu juga susah, susah, miskin juga susah. susah. Kalau Tergantung. kaya, banyak kan pada lupa daratan, jadinya susah. Susah. Aus terus saya. Haus terus. Iya, kagak terkenyang bener. Kalau contoh ya Pak, ya saya nggak mau ngejelekin Iya. orang lain, kayak pejabat, anggota DPR, itu kan hidupnya enak-enak. Enak-enak semua. Ya kan? Cuman rata-rata terakhirannya nggak enak. Betul. Jadi ditangkep lah, ya macam-macam lah nggak enak ya. Cuman kebanyakan dominannya ditangkap polisi, korupsi. Habis itu hartanya disita semuanya sama negara. Ya ternyata mereka yang gajinya aja jauh lah, Menurut kita lebih dari cukup. wah jauh banget. Ya, lebih dari cukup. Iya. Menurut kita. Nah, kan ada tunjangan apa kemarin tuh, tunjangan aspirasi aja ratusan juta. Istilah kalau hidup mah dia nggak mungkin kurang. Kurang. Ya kan?
Tapi nyatanya di akhirnya susah dia. Susah. Ditangkap polisi, di penjara sekian tahun. Nah, itu bukti kalau ternyata dia masih susah ngejalanin hidup, masih Iya, susah ngebawa masih hidup. susah, cara bawa hidup itu masih susah. Ya, Karena dia masih mau yang kayak gitu. masih korupsi. disetir sama kemewahan, Nah, gitu. disetir sama duit. Dia harus dunia namanya itu. Iya, Jadi dia harus. diatur sama dunia, bukan kita ngatur dunia. Benar. Selalu diatur sama dunia. Contoh paling kelihatan ya Pak ya. Iya, Kalau kita ngebahas susahnya tentang orang kecil kayak kita, lumrah lah. lumrah. Semua Kalau- orang pasti nah. kita kata kita susah, ada juga yang lebih dari kita juga Iya. ada. Ternyata orang yang kaya itu juga susah ngebawa Susah. hidup. Nah, benar. Karena dia disetir sama perut, Nggak perlu disetir sama apa namanya nih, nafsu. nafsu, kemauan. Nah, pengennya udah punya mobil Innova, pengen mobil Alphard. Apa? Udah punya Alphard, pengen Fortuner. Nah, iya benar itu. Duitnya dari mana? Ya, ntar dicari. Iya. Dicarinya kemana? Cari ke tender-tender pelelangan, Iya. dikorupsi, minta jatah. Ya akhirnya kan susah sendiri. Akhirnya jadi karena kebanyakan harta lupa. Ya, jadi balik lagi ke baliknya. Susah Iya. lagi. Kejirat lah. Mungkin nggak pas di dia ya, mungkin bisa jadi ke anaknya yang belangsak. Anaknya kebelangsak. Nah, Banyak itu. Banyak. ninggalin warisan banyak ke anak-anaknya, warisannya dari hasil itu. Terus begitu dia udah wafat, warisan ini harus dibagi. Lagi. Pembagiannya ada yang merasa nggak adil, Nggak adil. sama saudaranya mau dibunuh biar hartanya lari ke dia semua. Banyak tuh kejadian kayak Banyak gitu. kejadian. Kita amit-amit nggak kejadian Nah. apa, jangan sampai ke kita kejadian. Ya itu susah, jadi susah hidupnya gitu, keluarga besarnya jadi susah, jadi ada perang darah. Susahnya hidup ini ternyata ya itu tadi Pak, Ya. saya ulang, nggak miskin nggak kaya, Benar. semuanya punya kesusahan hidup. Hidup. Punya kesusahan hidup. Iya, Benar. kaya belum tentu tentrem, miskin belum tentu sejahtera. Sejahtera. Iya. Udah pasti nggak sejahtera kalau miskin, tapi kalau misalkan kita ngerasanya tentrem jadinya sejahtera ya Pak. Sejahtera. Jadinya enak lah. Jadinya enak, biarpun makan cuma pakai tempe orek Iya. lah, gue mah nggak nyari makan enak, gue Iya. nyarinya yang penting gue kenyang, Gua kenyang. masih bisa ngelanjutin hidup. Betul. Yang bagus kan gitu ya Pak. Iya. Gue dikasih sehat. Iya. Iya. Makan apapun enak. Enak. Apalagi yang pakai daging. Nah. Orang sama garam aja enak kalau sehat nah. Iya, pakai terasi di oseng sama bawang merah. Iya. Ini masalah kehidupan. Nah, masalah kehidupan itu ternyata dianggap sepele Iya. sama orang banyak, tapi ternyata mereka sendiri juga ya itu masih susah ngebawa hidup ya Pak. Masih susah bawa hidup itu. Masih kok. Kalau kata kita udah Kurang. melebihi. Iya, udah melebihi dari cukup. Tapi dia masih kurang. Ya, tidak mensyukuri lah istilahnya. Kuncinya cuma syukur aja ya. Iya. Syukur, Syukur, nikmat, sabar. menerima, sabar. Ya kuncinya cuma kata-kata baik doang ya. Iya, kan baiknya doang. Semuanya itu pasti ada jalannya. Nah, Ya kita syukurin aja juga kalau kita emang dasarnya istilahnya karena kita nggak usaha juga nggak ada yang ya istilahnya secara uang nggak mungkin datang sendiri ya benar. gitu. Tapi kita sambil usaha apapun cara kita. Misalnya kayak saya, lagi nggak punya duit, ada temen nih badannya pada sakit, Ngurut. ngurut, Dapat berapa Pak? dapatlah kalau 100.000. Ya, Atau anggaplah lima- gocap dah ya, gocap kecilannya. dah minimal kecilnya Ya. gocap dah atau 100.000 gedenya. Ya. Kita udah nikmat, mensyukuri gitu. Hidup tenang, Tenang. masih bisa ketawa ketiwi, Ya, bisa ngopi rame-rame, bisa tawa-tawa, bisa mancing ya Pak. bisa mancing. Gitu. Padahal yang duitnya banyak mau boro-boro bisa mancing. Nggak bisa nikmatin itu Iya, Pak. nikmat. Rata-rata nggak bisa nikmatin Nggak bisa itu. nikmatin itu. Iya. Masih kurang aja. Kurang terus, Nah. nyari lagi, kurang lagi, nyari terus. Nggak bisa cara halal, pakai cara haram. Haram. Itu yang namanya sebetulnya nggak mensyukuri. Gitu. Kalau
kita mah udah alhamdulillah, kita udah bersyukur. Lagi duduk begini ada yang ngasih rezeki, apapun jalannya. Ya. Kadang makanan, Ya, kadang duit, kadang orang ngurus, rezeki semua ya Pak. rezeki semua. Orang peribahasa kata saya main dikasih air udah rezeki. Iya. Kayak saya nih datang-datang belum ngapa-ngapain udah diseduhin kopi. Iya, itu udah rezeki kita. Cuman saya keseringan kayaknya ngopi di sini. Ya, kita mensyukuri aja. Mensyukurin. Ya, saya yang ngasih juga ikhlas, Ikhlas, yang ya. minum juga ikhlas. Iya. Kan saya bilang, saya nggak punya bang, tapi harus berbagi apa yang saya bisa. Tuh, Gitu. nggak punya aja harus tetap berbagi. Itu berat tuh. Gitu. Kalau kita kondisi punya dan lebih berbagi itu gampang. Gampang. Tapi yang susah lagi nggak punya, lagi sempit nih, tapi berbagi. Berbagi. Wah itu nilainya. Cara hidup yang kayak gitu.